Bicara aktor, membedah habis-habisan pencapaian aktor ketika memperdalam karakternya di sebuah proyek film atau series yang ada di Indonesia. Dan di episode kali ini kita kedatangan aktor yang sudah nggak asing lagi, Della Dartian. Halo, apa kabar Kakak Della? Baik, Kakak Kiva. Terima kasih lo udah mau datang ke selamatan kami. Nanti dapat goodie bag kalau pulang ya, Kak. Wow. Makasih lo udah kayak nyempetin di waktu yang sibuk lagi syuting ya katanya ya. Barengan kan kita? Sosokan deh, kan ini demi ini. Kamu suka gitu deh. Oke, tapi gak apa-apa. Thank you banget ya Kak Della untuk Sama-sama. bisa datang. Kita mau ngebahas gimana pencapaian lo ketika di sebuah project. Nah, apa yang kita mau bahas adalah Kak Della, ketika dirimu memainkan sebagai Arini di film Love for Sale, salah satu film favorit gue. Anda juga ikut Iya. kan? Nah, ini bukan promo, ini bukan Balik promo. lagi. Saya cuma lewat-lewat doang, mohon maaf. Gitu. Kenapa dari kita, dari studio rekreasi tuh bicara aktor pengen mengundang Kak Della karena menurut kita di situ lo tuh bener-bener mencuri perhatian, satu. Kedua, menurut kita juga lo jadi sebagai Arini di situ. Dan akhirnya lo bisa mendapatkan nominasi pemeran utama terbaik di FFI tahun 2000 berapa sih? 19 2019 ya? 18 gue. 18 kayaknya sih. Ya pokoknya lihat aja di Google ya Mas ya, Dek. Gitu, jadi nggak apa-apa ya kita hari ini ngebahas pencapaian lo ketika menjadi Arini itu seperti apa sih. Karena gue yakin temen-temen yang lagi nonton nih pengen tahu apa sih sebagai Kakak Della Dartian sebagai aktor gitu. Memperdalam karakternya, apa yang dilakukan, dan sebelum itu persiapannya seperti apa. Untuk yang belum nonton Love for Sale, ini akan menjadi spoiler sedikit. Jadi ya mohon maaf aja nih, kalian bisa nonton di mana? Di Netflix ya? Iya. Netflix, dan di lain-lain juga banyak. Jadi ini agak sedikit spoiler tapi nggak apa-apa. Atau kita ngomongin pendalaman karakternya Kak Della seperti apa. Kak Della. Kakak Kiva. Aduh aneh banget ngomong kayak gini sama lo. Nggak apa-apa, kita nyantai aja kok. Baik. Banyol-banyol aja ya Kak ya. Iya. Nggak usah terlalu formal gimana? Iya, boleh. Nggak, tapi emang kok kemarin kan bicara kru gue terlalu heboh. Jadi gue pengen serius dikit lah. Biar gue bisa ada value-nya gitu. Oh iya, boleh. Oke, siap. Nggak apa-apa. Nggak bisa nahan gue guys. Oke, kita kan ngomongin si Arini nih ya. Nah gue pengen tahu nih, ketika pertama kali lu mendapatkan project ini gimana sih prosesnya? Kayak dulu ditawarin kah, lu casting kah, apa lu ribet bolak-balik screen test kah, atau apa? Casting Kak, pasti Kak. Saya masih belum ada bukan Iya, siapa ya Kak. siapa tahu di tengah jalan, oke nih gitu kan. Ada loh yang kayak gitu, ada banget. Nggak, jadi waktu itu sebelumnya gue pernah ada satu project sama Visinema untuk Accelerate sebenarnya untuk web seriesnya iya, Mas iya. Angga Dwi Mas Songko kan. Nah kemudian beberapa waktu kemudian tiba-tiba ditawarin kita mau ada project nih gitu. Visinema mau ada project judulnya Love for Sale, dikasih sinopsisnya, bisa datang untuk casting nggak gitu kan. Oke. Terus akhirnya datanglah saya casting. Padahal pas itu tuh gue masih jadi host acara jalan-jalan di salah satu stasiun TV. Oh, baik. Yang mana rambut gue tuh pendek. Terus Bondol, kan, bondol kan Kak, ya. Terus kan gue kan pecicilan kesana kemari, yang bekas luka di mana-mana, terus kena matahari. Laki lah pokoknya gitu dekil ya. banget deh pokoknya. Ya, terus dateng, terus karena besokannya tuh gue harus ke Papua atau kemana gue lupa. Intinya gue cuma bisa waktu besok, terus ya udah deh gue baca naskah dikasih salinan naskah 1 scene atau 2 scene gitu. Terus gue ingat banget, terus yang satu tuh monolog. Yang satu lagi itu naskah ininya apa namanya? Aslinya? Scene-nya. Oh, scene-nya, Salah oke. satu scene gitu. Scene yang di dalam mobil itu, Kak. Oh, yang adegan awal ya? Iya, adegan awal gitu. Terus habis itu untungnya pas itu memang gue lagi sekolah juga kan sama Peko waktu itu. Oh, sama Peko. Oke, iya. Jadi maksudnya gue diberi apa ya? Kalau menurut gue sih sebuah luck ya sebenarnya. Karena monolog, kalau orang yang nggak tahu monolog itu apa? keaktoran, Iya. monolog bingung Kak harus Iya, ngapain betul, kan. betul. Dan
alhamdulillah kan karena habis dari PK, habis baru lulus juga dan gue baru kelar monolog-monologan gitu kan. Jadi kalau kelulusannya harus monolog gitu kan ya. Stage Jadi pertama seorang aktor itu harus lewati monolog dulu, guys. betul, terus akhirnya kayak oh oke, ya alhamdulillah gitu kan. Dah kelar. Berapa waktu kemudian gue udah masih sibuk dari satu tempat ke tempat lain, masih nge-hosting, terus tiba-tiba ditanyain gitu kayak dia kayaknya kita intinya ada beberapa orang tapi mereka mau milih gua gitu. Langsung kayak gua cuma kaget juga sih Kak, maksudnya kayak hah ada ini gue kan anak tomboy ini Kak. Jadi jangan percaya apa yang kamu lihat di film ya teman-teman, nggak gitu aslinya. Aduh, makanya maaf ya guys kalau kalian tahu gue aslinya. Loh nggak apa-apa dong, nama juga acting ya nggak? Kalian akan kecewa. Gue juga sempat kaget gitu. Oh serius? Oh ya mungkin gue mikir waktu itu mungkin karena faktor luck itu juga kan Kak. Karena ya sebenarnya kalau boleh dirunut lagi ya gitu, ada baiknya juga sebelum kita masuk ke dunia industri film ya kita harus punya bahan-bahan dasar dan bahan pokok yang kita punya sebagai seorang aktor gitu. Makanya lo latihan di Peko dengan ujian lo itu gitu ya, untuk membekali diri lo lah gitu. Betul gitu. Jadi ya itu juga faktor luck dari aku juga gitu ternyata. Terus akhirnya singkat cerita akhirnya gue kepilih gitu. Itu perlu berapa kali screen test atau langsung ketemu si sutradaranya tuh? Jadi waktu itu sekali casting, terus habis itu sekali lagi ketemu sama Bang Ucup. Oh langsung 2 kali berarti ya? 2 kali ketemu Bang Ucup sama Kak Dawai, istrinya Bang Ucup. Iya. Kita belum ngobrol kan. Jadi yang create Arin ini sebenarnya si Kak Dawai. Jadi kita ngobrol banyak kan di situ. Terus gue inget banget Bang Ucup sempat ngomong gini kayak, hah nanti kalau misalnya jadi Arin ini rambutnya panjang kan ya gitu. Iya. Bisa kan ya gitu ini? Bisa, dia kayak nggak percaya juga karena pas gue datang gue dekil banget. Ini cewek dari mana gitu kan? Kok dia habis mandi matahari ya gitu? Rambut bondo gitu kayak, tau mulutnya bangetnya juga kan? Iya. Dia kan orangnya blak-blakan banget kan langsung. Iya. Oke, iya oke gitu. Intinya akhirnya gue kepilih, tapi alhamdulillah itu gue tuh duluan di lock sebelum Gading. Oh jadi duluan lo gitu? Duluan gua gitu. Jadi gue 3 bulan sebelum Gading intinya. Oh berarti sebenarnya lo dapet proses reading itu 3 bulan? Iya, itu dia. Balik lagi Kak, faktor luck lagi Kak. Gue waktunya lama untuk mendalami peran ini. Dikasih waktu yang sangat panjang. Yes. Sangat lama. Karena gue percaya dengan ketika proses reading ya, proses menjadi itu memang nggak bisa dalam seminggu. Betul, gitu itu kan. setuju. Jadi ya nggak bisa 2 hari 3 hari juga gitu. Iya, Kak. Iya, makanya ya hasilnya bisa dinikmati tuh, nominasi tuh, ya kan? By the way ini film pertama lo kan? Iya. Ih gila lo, gokil banget lo. Ya ampun. Oke, kita sebelum lanjut, kita coba lihat ya scene di mana kemunculan Arin yang kita pilih sebagai favorit scene kita. Gading tuh. Ini nggak dimasukin kan yang ini? Yang pertama? Nggak, yang ini ngobrol. Masukin. Iya. Udah bisa di-cut. Panjang amat. Siapa ya? Saya Arini Kusuma. Oh, Ya Allah beda banget. Coba lihat ini dan lihat scene gimana? Siapa itu? 2018. Iya, gue ingetin 2018 kita syuting. Kita mau duluan aja. enggak, kamu duluan aja. Kita mau kemana Mas? Mau ke kawinan teman. Hah? Nama temanku Rudi Jailani. Lalu? Yang gue seneng dari lo pas ketika lo jadi hari ini, lo tuh nggak lepas menurut gue at all. Hah? Iya, nggak lepas dari karakternya kan. Kadang-kadang kalau misalnya karena faktor eksternal, pemain kan kadang suka udah lagi boring misalkan atau nggak lagi nggak mood tuh dia lepas gitu. Nah komitmen lo ketika jadi hari ini dari awal sampai akhir itu gue liat lo dapet terus.
memegang komitmen lo, memegang komitmen sebagai Arini gitu. Makanya kenapa hari ini kita undang gitu supaya ngebahas ini gitu. Ketika lo menjadi Arini itu, gue ngelihat apalagi pas ngobrol sama lo sekarang gitu kan, perbedaannya sangat jauh. Maksudnya ini kan kerja kan gitu, dia membohongi orang gitu kan. Jadi kayak gue melihat ada suatu ada suatu dari kebutuhan dia, karakter si Arini ini sebagai orang yang mungkin dia butuh duit dari masa lalunya, kenapa dia bisa mendapatkan pekerjaan ini sebagai pacar bayaran tanda kutip gitu kan. Terus dan lu bisa menghadirkan sesuatu yang maybe ya, ini nggak tahu ya kalau kalian ini cowok-cowok setuju atau nggak, maybe every dream guy, impian cowok-cowok yang dengan sikap yang seperti itu gitu. Maksudnya lu tuh bisa tahu itu tuh gimana gitu. Cara ngelihatnya si Gading, cara ngomongnya, halus. Itu lu proses itu tuh gimana sih? Kita mulai dari awal, gimana? Sulit, Kak. Sulit banget itu. Ini justru kalau mau ditanya apa yang bikin gimana proses untuk masuk ke Arini, dan paling sulit adalah bagaimana cara flirting ke cowok. Itu penting kan. Sebenarnya saya Arini nggak bermaksud untuk flirting juga, tapi emang itu sebuah kebutuhan gitu kan. Cuma kalau dari sisi guanya asli dia nggak bisa gua gitu yang begitu gitu loh. Maksudnya kalau gue kan belak-belakan aja gitu, gua nggak suka, ya udah nggak suka, bahkan kayak apaan sih gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang harus kayak gitu kan. Terus gimana nih caranya gitu kan. Dan waktu itu gue berpikir kayak, ya kan gue harus melepaskan Delanya dulu nih gitu untuk menghadirkan sosok Arini ini. Gimana caranya, harus dapat core-nya dulu. Core-nya dari si Arini itu apa? Core-nya dia adalah masa lalunya dia seperti apa, apa yang buat dia kayak gitu. Kan kita sebagai manusia, lo Kiva, gue Dela, kita kan bisa menjadi diri kita sendiri, pribadi yang seperti sekarang ini pasti karena past experiences. Betul gitu, karena masa lalu kita, karena pola didik, karena berbagai macam hal yang kita bisa menjadikan kita di titik sekarang gitu. Sama halnya seperti karakter-karakter yang kita perankan gitu kan. Mereka punya masa lalu, mereka punya cerita atau pola-pola didik orang tua dan yang lain-lain yang bisa bikin mereka seperti itu gitu. Jadi waktu itu ya untungnya saya suka menulis ya Kak gitu. Jadi tulislah saya itu ada satu buku kecil. Oh gitu. Itu cerita tentang hidup Arini dari lu bikin sendiri? Lu nggak di-provide background-nya dari Bang Ucup? Enggak. Itu gue nge-create sendiri gitu. Oke, untuk menebalkan karakter lo, background lo gitu ya. Jadinya lo bisa tahu sebenarnya tujuan lo sebagai Arini tuh ngapain sih gitu. Lo bikinnya apa sih? Kenapa kenapa sih Arini mau jadi si ibaratnya pembayaran itu, kenapa dia mau bikin patah hati orang aja ya? Sebenarnya paling gampang adalah ya karena ekonomi ya, berarti sebenarnya yang lo pegang ekonomi. Gitu. Bahkan waktu itu gue sempat gue kan harus cari tahu ya background Arini ini orang mana gitu. Gue bikin dia orang Jogja gitu, karena kebetulan gue juga Jogja kan, jadi kayak yang paling deket-deket aja deh gitu kan. Gue pas itu kan gue dikasih waktu 3 bulan lebih awal, jadi waktu itu gue balik ke Jogja, gue sambil nyari di mana ya kira-kira rumahnya Arini. Gue carilah itu yang di pinggir Kali Code, gue jalan-jalan ke situ, bisa di sini. Serius ya Anda ya? Gitu sambil jalan-jalan Kak. Wow. Oh, intinya buat jalan-jalan kan? Sambil jalan-jalan Kak, tapi kan maksudnya kayak badan kita juga harus membiasakan diri dengan kehidupan tersebut gitu kan. Dan gue juga mikir orang-orang maksudnya dengan strata ekonomi seperti itu apa yang dia akan lakukan gitu. Maksudnya gue juga meng-create gitu kayak Arini dia kasarnya dalam tanda kutip cewek bayaran, tapi dia kan bukan yang kelas tinggi gitu. Jadi lo bisa lihat deh, gue kasih extension bulu mata tuh tebel banget kayak mbak-mbak. Itu aduh, hari ini jangan ketawa begitu ya. Langsung gitu. Tapi itu ide lo? Ide gua. Tuh kan? Yalah. Mbak tau kan yang maaf banget, maaf.
aduh Iya. iya Tapi- maksudnya lu kan kita harus punya itu kan Iya, Kak, betul. gitu kan. Jadi gue dari hal kecil aja gitu, dari hal kecil, terus itu satu, terus kalau core-nya udah dapet gitu, gue udah meng-create semua masa lalu Arin dan segala macam gitu, dan segalanya, musik yang dia suka, apa keinginan hidup dia dan yang lain-lain. Terus abis itu gue baru luarannya nih Kak gitu. Ya, biasa kan dalamnya dulu, and then kita baru create luarnya, gitu. Karena kalau kita create luarnya dulu, agak sulit tuh untuk masuknya. Akhirnya kalau misalnya luaran dulu kan jadinya pretentious kan, gitu ya. Kebanyakan ya. Betul, gitu. Akhirnya mulai nyari lah nada suaranya, nggak mungkin lah nada suaranya begini kan. Ya padahal gitu ya. Jadi waktu itu gue mikir kan, Ari ini orangnya profesional banget gitu. Dia tuh kayak robot gitu, maksudnya Iya kayak, sih, kayak iya. Gue bukan robot sih, gue bahkan waktu itu berpikir dia tuh kayak customer service. Oh iya. Lo kalau ke bank ya, bank mm. apapun pasti kayak selamat pagi. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Dibentak pun iya Pak, saya minta gitu. maaf ya Pak, gitu-gitu Padahal kan. tuh kayak anjing lo udah gitu kan. Jadi selama 3 bulan itu gue banyak banget nelpon customer service. Gue dapetin ada suara itu. Kayak Mbak coba ngomong lagi Mbak. Gitu. Kartu kredit apa Mbak? Gitu. Iya baik gitu. Ya kan, nada-nada so iya gitu ya. Yang lemah lembut. Berbisa itu Ya, kan. kayak pengen gue langsung gue tutup tapi sayang gitu Iya kan. kan, gitu kan. Terus jadi ya udah itu yang gue dapet core-nya lagi gitu. Kayak gue senyumnya aja gue datang ke bank waktu Ke itu bank. untuk ngeliat cara senyum mereka, kan senyumnya sama semua. Karena Lu sebenarnya lihat. memang kerjaan lo act of service. Iya. Jadinya lo sambungin tuh Iya. gitu kan. Oh iya. Lo kalau ke bank pasti mbak-mbaknya pasti kayak selamat datang. Iya kayak oh iya baik ya gitu. Jadi saya buka deposito deh gitu Ya kan. Padahal Terus nggak mau senyumnya sebenarnya. sama semua loh. Senyumnya Iya. tuh kayak SOP gitu. SOP bener. Berarti itu sebenarnya hari ini begitu tuh adalah SOP. SOP. Asih. Berarti oke. Berarti masuk. Maksud gue ya pantesan lu bisa throughout the movies tuh dengan segala kondisi apa lu diserang misalkan emosi lu masih kayak gue iyain dulu deh gitu kan yang enak gitu kan. Dari core dari situ tuh gitu loh. Gitu sih. Iya. Nah abis itu kayak misalkan ada nggak sih kalau boleh gue tebak cara ngomong lu pun juga ada sedikit kejawaannya lu ambil. Karena dari Jogja kan. Karena dari Jogja. Oh, oke. Nah tapi bagi lu Arin itu siapa sih? Nah, ya dengan adanya spin-off dan yang lain-lain tuh kan udah berkembang luas kan ya. Jadi ya kalau misalnya mau nonton mungkin agak sedikit berbeda gitu. Cuma ini adalah core yang gue pegang selama bertahun-tahun untuk hari ini gitu. Iya, berarti lu maksudnya di Love for Sale 2 aja gue masih bisa melihat lo komitmen itu gitu. Gue nggak nonton ya yang si series itu gitu. Series? Bukan film, sorry. Yang terakhir, maksudnya gue belum nonton gitu. Gue nonton yang Love for Sale 2 aja tuh gue masih ngeliat komitmen lu itu gitu kan. Berarti apa yang tadi lu ceritain pendalaman lu itu berarti kan lo nggak lepas karena lo udah tahu core-nya kan seperti apa. That's what actors do actually gitu. Jadi kayak mau lu nanti 5 tahun lagi, yang penting lu udah tahu itu gitu. Nah sebagai Arini tuh apa sih ngebuat hubungan lu dengan si Gading misalkan aktor ke aktornya, lu juga membicarakan itu nggak? Ketika lu ada halangan menjadi Arini tuh apa? Apakah lu membicarakan itu sama Gading, apa sama Bang Ucup atau gimana? Halangan? Enggak sih. Kayak It's inside you ya. Serem. maksudnya ngomongin soal halangan yang gue punya Iya, soal kan gini, lu kan tadi kita bisa bilang di sini komitmen lu terhadap karakter ini menjadi. Tapi ketika lu lagi syuting, kadang-kadang kan faktor eksternal tuh ada. Halangan itu ada Oh, gitu. oke. Lu ngerasa ada yang tiba-tiba gue pernah nih lagi ngelakuin apa terus kayaknya dia karakternya bagus begini nih gitu. Ada lu gitu nggak rasanya? Tiba-tiba berubah, tiba-tiba apa gitu. Nah itu dia ya, itu gue baru ngerasain pengalaman magicnya kalau kita lagi syuting, apalagi ini pengalaman pertama kan ya gitu, dan Bang Ucup kan ngedirectnya tuh enak banget menurut gue gitu, karena kan dia ngasih kebebasan banget gitu kan, kayak bahkan waktu awal-awal gue syuting aja, gue lumayan Kak, hari pertama gue kaku banget Kak, jangan salah.
gue berdiri aja kayak robot Kak, yang kayak tau Kak lo kayu Tiang listrik. tiang listrik, gue berdiri kayak gitu Kak. Kok dikit Del, deng gitu. Asli gitu. Akhirnya sama Bang Cudi, dia sini lo lihat tuh, lo berdiri ngapain kayak gitu. Adegan ngelihat foto orang tuanya Gading waktu itu. Iya. Iya, untung cuma gitu doang gitu. Langsung, lo grogi ya gitu. Hah? Dalam hati, ya iyalah Pak, ini gue baru pertama kali syuting. Belak-belakan lagi ngomong emang kampret tuh dia. Mau ngomong action aja ribet banget kan. Ya, kamera apa, rolling apa, segala macam, sound apa, baru action. Hah? Gitu maksud gue kayak. Iya Kak. Lu kebayang dong Kak, terus dengan segala core yang gue punya buyar udah tuh Kak. Iya. Kalau kita nggak relax. Yes. Kuncinya sebenarnya relax kan. Relax ya gue belum dapet tuh di hari pertama. Akhirnya terima kasih Bang Ucup, akhirnya dia yang bisa bikin gue serelax itu karena dia waktu itu ngomong gini, Del sini lo lihat gitu, lihat di di monitor. Lo lihat kameranya lagi ngarah ke sofa itu kan. Lo lihat itu monitornya segini kan, itu area lo tuh, lo panggung lo belajar teater, nah itu panggung lo tuh segitu tuh, lo nggak boleh lewat ke sini, lo nggak boleh lewat ke situ. Nah ini kru semua ini, penonton lo, udah sama aja, sama kayak lo lagi main teater. Iya. Gue udah kali, ya juga ya, gitu. Oh ya juga ya, ya udah akhirnya dari situ gue baru nemu tuh kerelaksan itu gitu sih sebenarnya. Kalau ngomongin soal halangan ya waktu itu kalau di awal permasalahannya adalah masalah grogi Kak. Ya itu mah biasa terjadi. Take pertama tuh paling gitu kan. Kok kayaknya nggak bisa relax gue gitu kan. Dingin Kak. Udah ada beban gitu kan. Buyar semua itu kor-koran. Tapi sama Gading aman. Maksudnya secara relationship kalian sebagai aktor atau aktrisnya. Oh iya, gue jadi lupa tadi ngomongin soal chemistry dan magic itu ya, karena ini gue percaya sih kalau aktor itu punya energinya masing-masing, dan waktu itu gue sama Gading kita energinya tuh bisa apa ya, kayak gampang masuknya gitu loh, kita berdua dengan chemistry yang kuat juga gitu kan. Jadi apapun yang terjadi waktu adegan tuh kayak kita kadang nggak ada di naskah juga kadang. Bapak itu kan suka nambahin saya enak improve dewe. Ya? Iya. Saya pengalaman. Iya kan saya jadi ngikut Kak. Jadinya kalau apa gitu ya jadi gue ikut improve juga gitu kan. Nah, tapi bagus loh kalau misalnya udah improve tapi kadang-kadang lu nggak tahu core gimana, gawat itu. Lu buyar langsung karakter, untung lu udah tahu core lo kan. Nah, itu dia pentingnya core-nya. Yes. Kak. Ini kita lagi ngomongin nge-gym atau itu next session, bicara gym. Oke, berarti ya kalau bisa dibilang cara lu itu adalah lu lagi-lagi beruntung dapat ibaratnya keberuntungan 3 bulan preparation ya. Yeah. Lu bisa tahu core-nya gimana, lu cari tahu sampai ke Jogja, lu tahu caranya customer service gimana, lu masukin tuh juga ke dalam hari ini. Terus walaupun lu ada halangan nervous, ya itu biasa, itu normal. Berarti sumpah semua apa yang lu capai ini dapet lah penghargaannya lah ya gitu. Misalnya akhirnya di situ langsung dia langsung mau yang main gitu kan. Gak apa-apa deh. Gue turut bahagia. Sekarang gue pengen tahu next project lo apa sih? next project. Kita barengan kan Kak? Aduh. Biar ngomongnya nggak dari mulut gue. Ini emang nggak bisa banget nih disuruh jaga rahasia. Apa sih kira-kira gitu? Apa Ya, kira-kira? kita ya. Ya abis ini gue ke Tegal, ya gitu. Lo juga kan? Ya kita lagi syuting sebuah project series bareng salah satu, nggak usah disebutin nggak ya? Ya pokoknya sebuah cerita biopik ya. Iya, sebuah cerita biopik di salah satu OTT. Nanti kalian bisa tonton tahun depan. Tahun depan, lama banget. Kan kita baru syuting. Oh iya, belum selesai. Oh iya, belum. Udah deh. Salah ngomong terus. Gini lah akibatnya kalau 2 pemainnya sama-sama syuting ya begini nih, soal-soalan. Oke, anyway, kita doain supaya syuting series ini yang katanya akan di Amazon Prime lancar, Della bisa masuk ke karakternya dengan baik. Dan terima kasih untuk sekali lagi Kak Della. Kita cheers untuk datang ke Bicara Aktor.